Jadi saat bangun tidur itu kita buka tenda, tuh kita dapat pemandangannya seperti ini. Tuh, jadi nggak perlu berharap yang indah-indah. Nah, ini yang kita dapat saat bangun tidur. Jadi bersyukurlah bisa tidur di sini. Nah, tidur di pos 5 Pondok Demit, pendakian Gunung Raung. Seperti ini bangun tidur pemandangannya. Jadi nggak perlu buka dapat pemandangan indah, enggak buka dapat pemandangannya seperti ini. Pemandangannya seperti itu. Nggak perlu indah-indah. Yang penting bisa tidur, bisa istirahat, udah nyaman banget. Ini tengsek pun ada ini di Raung. Nih, tanaman langka. Ada yang bilang tengsek itu katanya asli Merapi. Ternyata banyak tengsek di setiap gunung yang saya jelajahi. Ini bagi yang belum pernah mengikuti video saya, ini tengsek itu ini yang daunnya kuning. Nih, dia nyampur dengan tanaman Edelweiss. Nah, ini tengsek. Ini Edelweiss-nya juga masih ada. Temui pinggir perengan. Tuh bukit. Nggak tahu arahnya kemana. Ambilnya yang mana? Oke. Wah, kanan kiri tengsek Edelweiss. Kombinasi yang cantik. Untuk pemandangannya itu mirip dengan yang di pondok apa tadi? Pondok Sumur. Ini mirip tebingnya, terus bawahnya itu. Di sini masih ada cemoro gede. Kalau di Lawu itu ini udah dinamakan Cemoro Dowo. Kalau ditambah itu kalau nggak salah masih ada satu. Ketemu pohon cemara dembat gede. Bawahnya kok kayak kebakar apa ini? Oh, habis kebakar. Aduh, Pondok Demit nih, nyampe di Pondok Demit. Wah, ini gila ini, habis kebakar. Udah dingin. Oke, aman. Pos 5 Pondok Demit. Ini ada tempat untuk ngecamp. Oke, saya ngecamp di sini. Mohon izin, Mbah, ngecamp. Jadi sekarang pukul 3:10. Ini kalau dilanjut, saya akan kemalaman. Kalau ngecamp di Pondok Mayit pos 6. Udah, jadi saya pos 5 aja. Cari sensasi. Juga untuk mengedukasi kalian. Jadi biarlah saya menjadi korban percobaan untuk kalian yang masih percaya dengan cerita-cerita YouTube yang nggak mendidik. Lalu sampai wong nyasar gara-gara mbok wedeni nyasar ning gunung, dia cari jalan untuk keluar,
karena ketakutan akhirnya dia jatuh dari tebing. Siapa yang disalahin? Ya yang disalahin yang sering bikin konten-konten horor itu. Pondok Demit itu konon katanya itu merupakan pasar setan, pasar bubrah dari Gunung Raung. Sama seperti Gunung Lawu, Pondok Demit itu pernah ada yang mendengar ada transaksi jual beli seperti pasar. Nih perlengkapan saya yang bikin tambah berat itu, ini power bank ini. Ini sangat penting bagi saya karena saya bisa berhari-hari mungkin kalau di gunung itu membawa ini. Terus apalagi ya, tadi bicara masalah yang di sinyal itu belum saya coba. Jadi tadi itu ngojek sampai Pondok Motor itu 100.000. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Tapi saran saya itu kalian harus ngojek. Untuk yang sampai di Pondok Motor itu 100.000 itu aja. Untuk lanjut ke sini aja, wah gila. Apalagi nggak ngojek, itu lebih gila lagi. Apalagi bagi saya. Yang kemarin itu startnya itu berangkat dari Tawangmangu itu, wah gila 9 jam. Habis itu nyampe di base camp yang saya cari lewat Google Map-nya itu nggak ketemu. Ternyata udah pindah. Terus saya tanya ke kecamatan, kebetulan ada orang, saya tanya, oh iya mas, dapat info yang ngurusi Mas Cadas, tapi saya harus cari ke rumahnya Mas Cadas, tanya orang, ada yang nggak tahu. Begitu ada yang ngasih tahu rumahnya sebelah sana depan masjid, itu saya ke sana, Mas Cadasnya lagi rapat di glamping apa ya, glamping Teduh apa. Padahal saya itu juga habis dari sana nanya sama orang, katanya untuk ke sana ke Raung itu harus berkelompok. Kalau sendirian itu wajib didampingi porter. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya kalau untuk ini 600, berarti biaya hidup kita untuk makan itu kita harus nanggung porter juga. Wah, untuk bayar porter nggak ada duit saya. Makanya tadi saya juga lobby-lobby sama Mas Cadas, saya cerita pengalaman saya solo hiking, terus ngelola Lawu Babar, ngelola dalam jalur untuk Lawu Babar, terus Pakuwojo, dan membantu promosi Merbabu Gancik. Akhirnya saya diizinkan untuk melakukan solo. Misal saya sebagai pengelola, saya nggak akan memberikan izin dengan orang yang dalam arti saya nggak tahu kemampuannya saat melakukan pendakian seorang diri. Tapi kalau misal orang itu mampu, saya juga akan membolehkan. Jadi untuk kalian itu yang belajar solo hiking, mulailah dari jalur-jalur yang rame dulu. Tapi kebanyakan jalur-jalur sekarang itu pada melarang sih pendakian solo hiking. Makanya untuk latihan kita mau di mana untuk latihan solo hiking kalau semua tempat itu melarang gitu loh. Tapi kalau untuk Andong sepertinya nggak apa-apa solo hiking. Gunung Andong, terus Gunung Ungaran saya nggak tahu untuk perantunan.
Mungkin yang kebanyakan itu 3.000 ke atas itu pada dilarang. Misal semua gunung melarang kita untuk melakukan solo hiking, bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk bertahan di alam seorang diri kalau untuk latihan aja kita dilarang? Pada intinya sih saya berpikir mungkin mereka nggak mau repot. Katakanlah untuk di sini tiket pendakiannya 15.000. Kalau sampai terjadi apa-apa kan mereka bisa ngeluarin duit berlipat-lipat untuk evakuasi korban ini itu. Makanya mereka juga berani melarang. Mending kehilangan berapa puluh ribu daripada yang mendaki itu nggak ada kemampuan untuk bertahan hidup. Mereka cuma hanya kebanyakan pendaki itu mengandalkan fisik, tapi perlengkapannya itu minim. Kacau. Kacau pendakian sekarang itu kacau. Gara-gara itu mungkin ya orang pada foto-foto ini dapat pemandangan bagus. Foto-foto di atas itu, di atas langit, sunset, sunrise. Fotonya bagus-bagus. Jadi mereka itu berbondong-bondong untuk selfie-selfie. Tapi kemampuannya untuk kemampuan dan pengetahuan tentang gunung itu mereka nol. Jadi ya itu tadi saya sarankan untuk yang hanya mengejar selfie-selfie keindahan itu sebaiknya menggunakan porter atau guide. Kalau di sini itu porter sudah merangkat guide. Porternya itu sudah menjadi guide. Oh iya, saya mau nambahkan untuk pendakian di sini itu biayanya 15.000 tanpa asuransi. Cuma saya belum tahu ke depannya itu nanti gimana. Setelah saya tahu ini treknya ini, maksudnya tahu saat ini itu saya cuma sampai di pos 5 itu saya udah tahu. Ngomong-ngomong Medan, ini benar-benar salah satu penyebabnya itu terjawab. Kenapa jalur Sumber Waringin itu sepi? Karena jalurnya itu benar-benar hanya orang-orang tangguh yang pantang menyerah. Bisa dikatakan medannya itu nangis-nangis. Ya, kemampuan saya cuma segitu. Perjalanannya gila. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 10 jam itu baru nyampe pos 5. Saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Yang salah itu saya. Kenapa? Latihan fisiknya kurang. Saya jadi penasaran dengan raung yang Kali Baru itu, estimasinya itu berapa jam. Katanya jalur Kali Baru itu jalur baru. Jadi jalur lamanya itu sini. Ini jalur klasiknya raung itu ada di Sumber Waringin. Nah di sini saya belum bertemu dengan orang-orang tua yang tahu cerita-cerita sejarahnya raung yang ada di sini. Terus adat yang mereka lakukan itu apakah sama dengan yang di Lau dan Merbabu. Tapi setidaknya saya sudah tahu medan sini jalurnya seperti apa. Dan tanaman-tanaman apa yang ada di sini. Seperti misal di sini ada tengsek. Terus pohon-pohon cemaranya ini masih banyak gede-gede. Dan eldewisnya itu dari tonjok itu yang pos 4 itu sini. Itu di atasnya pos 4 terus sama di sini.
Di mana ini Pondok Demit. Jenenge aneh-aneh weh. Pondok Demit, Pondok Mayit. Ini berarti besok saya lanjut dari Pondok Demit ke Pondok Mayit. Itu estimasinya ada yang bilang 2-3 jam. Kemudian dari Pondok Mayit ke Pondok Angin 45 menit sampai 1 jam. Dari Pondok Angin ke Puncak itu sekitar 1-1,5 jam. Oke lah, besok estimasi menurut saya itu berapa jam. Kalau yang dari sini ini meleset semua, molor saya malah harusnya 2 jam, saya bisa lebih dari 2 jam. Harusnya 3 jam, itu bisa lebih dari 3 jam. Ini memang kalau tadi menurut Pak Habibie yang ngecek itu tadi, itu untuk perjalanan itu nyantai itu 3 hari 2 malam. Jadi ada benarnya juga perjalanan Raung Sumberwaringin. Ini saya setuju kalau waktunya itu 3 hari 2 malam. Jadi ini malam pertama saya tidur di sini di pos 5. Besok saya summit Puncak. Habis summit, saya balik ke sini istirahat lagi. Besoknya saya baru turun. Jadi memang idealnya 3 hari 2 malam. Dan ini tadi sama Mas Cadas itu, kemarin kan saya rencananya cuma mau bawa aqua besar itu 2. Terus sama aqua kecilnya itu 1. Ketambahan yang sudah saya minum di base campnya, di rumahnya Mas Cadas. Itu rencana saya cuma mau bawa yang aqua itu gede 2. Tapi sama Mas Cadas, Mas, mending bawa 3. Ya ternyata ada benarnya juga. Ini aqua gede saya ini udah habis. Tinggal aqua gede 2 sama ini. Jadi besok kita lihat apakah dengan minum air yang saya bawa ini turah-turah lebih atau berkurang. Wah, dengan bawaan segini aja saya udah tele. Jadi untuk cewek-cewek itu kalau mau ngajak cowok, mendingan nyewa porter. Kasihan cowok kalian. Daripada perjalanannya itu terganggu, kita nggak bisa dapat view bagus, takutnya itu nanti nyerah sebelum sampai puncak itu udah nyerah. Jadi mendingan cewek-cewek kalian itu nyewa porter. Kalau porter itu kemarin menemani pendaki. Jadi di sini nggak ada sistem drop barang, itu di sini nggak ada. Porter itu harus ikut menemani, dan itu kemarin Mas Cadas bilang ngecampnya itu di pos 4. Cuma untuk detailnya berapa kilo saya nggak tahu. Terus untuk biayanya porter itu 600. Untuk trek sepanjang ini saya pikir lumayan murah. Saya aja mungkin kalau dibayar 600.000 untuk membawa barang nyampe pos 4, saya nggak mau. Nggak kuat. Apalagi kan mungkin isi barang dari yang dibawa porter itu dengan barang bawaan saya itu mungkin lebih berat dari bawaannya porter. Sedangkan untuk barang bawaan saya ini aja udah bikin saya melet-melet. Jadi kalau kalian nggak benar-benar tangguh, khususnya cewek, mending cari gunung yang lain aja. Jangan yang Raung Sumberwaringin. Ini saya pikir ini untuk tes kejantanan para pria itu di sini, Raung ini. Ini saya ngetes solo hiking seorang diri ini, memang dibandingkan kalau pendakian dengan tim itu mungkin beban saya itu mungkin akan
terbagi dengan teman tim. Tapi karena berangkat sendiri, ya udah semua kebutuhan saya bawa sendiri. Contoh kalau dengan tim, misal 2 orang, salah satu orang cukup bawa kompor 1, gas paling enggak 2 lah. Terus sama piring-piring plastik, misting aja cukup 1 untuk masak. Jadi enggak ditanggung seorang diri, bisa dibagi-bagi kalau bersama dengan tim. Tapi repotnya itu kalau dapat tim yang lemah itu ya aduh, nangis-nangis saya. Karena untuk gunung yang pertama kali saya daki, itu saya harus maksimal puncak. Kecuali itu gunung udah berapa kali saya daki, jadi saya nggak ke puncak pun nggak apa-apa, ikhlas. Tapi kalau pertama kali saya nggak ikhlas kalau nggak sampai puncak.